Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman. Eh, Pada hari ini, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan pada kita semua, saya dan teman-teman semua, bapak, ibu, adik, kakak, semua yang laki-laki maupun yang perempuan, mungkin sebelum beraktivitas, sudahkah kita mulai dari bangun tidur sampai sekarang ini, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah? Itu yang ingin saya ingatkan pada teman-teman. Mungkin itu juga mengingatkan diri saya sendiri, ya. Diri saya sendiri, anak-anak saya, keluarga saya. Saya selalu ingin mengingatkan bahwa sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Apakah teman-teman sudah membaca Al-Quran pagi hari ini? Ya. Itu sangat penting sekali karena dengan membaca Al-Quran maka kita akan memiliki pedoman yang lebih kuat, ya, tertancap di dalam hati kita. Dan yang paling penting juga, dengan membaca Al-Quran itu kita memiliki banyak waktu, ya. Waktu kita itu terasa lebih tertata dengan baik, terasa waktu kita itu lebih memiliki makna yang banyak, ya. Sehingga ketika kita pagi hari itu sudah membekali kita dengan membaca Al-Quran paling tidak 10 menit atau 15 menit, itu kita sudah memiliki modal untuk kita diberi rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebagai seorang muslim kita sudah ibadah subuh, ya, sudah subuh, mungkin ada yang pergi ke masjid atau mungkin ada yang di rumah. Biasakan setelah sholat subuh, ya, bacalah Al-Quran meskipun hanya 10 menit saja, 10 menit atau 15 menit. Ada juga dari kita mungkin memberikan target mungkin satu hari 1 juz begitu. Tetapi bagi beberapa orang mungkin 1 hari 1 juz itu sangat berat. Mungkin menjadi 1 minggu 1 juz, ya. Tapi kalau saya lebih senang, jadi waktu itu dibagi menjadi 2 saja. Jadi kalau setelah subuh, ya, atau setelah maghrib, ya, jadi ada 2 waktu. Jadi syukur kalau kita bisa melakukan 2 waktu ini. Jadi setelah subuh dan setelah maghrib, dirutinkan begitu. Kalau misalnya setiap hari, ketika subuh kita punya waktu 15 menit, 15 menit insya Allah bisa dapat 1 lembar atau 2 lembar. 1 lembar itu dengan artinya, dan 2 lembar mungkin tanpa artinya begitu maksud saya. Demikian juga setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib maksud saya. Jadi ketika kita mau memulai waktu untuk beraktivitas, yang bekerja atau yang mau kuliah, ya, atau mau melakukan aktivitas di rumah dan lain sebagainya, kita memulai dulu dengan membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu, setelah kita menyelesaikan aktivitas di siang hari, maka setelah maghrib kita melakukan baca lagi Al-Quran. Jadi bacalah 10 menit atau 15 menit lagi Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan membawa kita pada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan takut kekurangan waktu setelah membaca Al-Quran, seolah-olah menghabiskan waktu membaca Al-Quran ini. Tidak, justru ketika kita membaca Al-Quran maka hidup kita itu akan tertata waktu kita. Justru waktu kita ini akan terasa banyak sekali waktu luang, waktu panjang yang bisa kita habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi dengan membaca Al-Quran itu sangat banyak manfaatnya. Berikut ini saya juga ingin menambahkan di dalam video saya ini, ya,
ada saya dapat kiriman dari WA begitu yang menurut saya bagus, nanti saya akan spill di dalam video saya ini. Jadi mari kita dengarkan video berikut ini. Sumber keimanan dan konsekuensinya. Sumber keimanan itu apa? Yatluna kitab Allah. Membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Konsekuensi dari dia membaca Al-Quran, menegakkan sholat. Menafkahkan sebagian dari rezeki mereka sembunyi dan terang-terangan. Mereka ini yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Bagaimana bisa rugi? Satu ayat yang kita baca, 10 kebaikan. Satu ayat, satu huruf. Bukan satu ayat, satu huruf. Yang kita baca, 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Satu halaman atau membaca Al-Quran. Ratusan, ribuan kebaikan. Subhanallah. Jika kita melakukan ini setiap hari. Dan kita mengawali hari kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun cuma satu halaman atau satu lembar. Bacaan Al-Quran kita yang tiap hurufnya 10 kebaikan. Belum apa-apa kita sudah punya saldo. Ya, sudah top up kebaikan di hari itu. Sebelum kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan dosa-dosa dan lain sebagainya, sudah ada top up kebaikan. Bagaimana orang seperti ini bisa rugi hidupnya? Lantabur, nggak bakal rugi. Baik, sudah jelas tadi videonya. Jadi sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali apabila kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah yang dia berisi guidance, ya, berisi petunjuk-petunjuk, berisi tentang pengalaman tentang masa lalu, ya, apa kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu yang kita tidak pernah melihat dan itu diwartakan oleh Allah kepada kita. Diwartakan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bagaimana kehancuran sebuah kerajaan yang besar, orang-orang yang besar, orang-orang yang bermewah-mewah. Kemudian bagaimana orang-orang yang besar itu kemudian dihancurkan dengan sangat mudah oleh Allah. Dan bagaimana cerita-cerita yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah bayangkan pada masa lalu, dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah ke depan, ya. Dan di dalamnya juga ada banyak doa-doa yang bisa kita dawamkan, bisa kita amalkan, ya, setiap hari supaya keberkahan hidup itu ada pada diri kita. Setiap saat, setiap waktu, selalu dalam keadaan petunjuk Allah ada di dalam dada kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk memulai hari ini, ya. Memulai hari dengan membaca Al-Quran dan mengakhiri siang hari dengan membaca Al-Quran. Jadi waktu itu kan dibagi dua, ya, jadi pagi dan malam gitu, siang dan malam. Jadi ketika kemudian kita mengawali malam hari, kita awali dengan Al-Quran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.